Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan membahas soal KSN IPA SMP untuk materi ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Soal yang pertama. Gerhana bulan terjadi ketika A. Bulan berada di antara matahari dan bumi. B. Matahari berada di antara bumi dan bulan. C. Bumi berada di antara matahari dan bulan. D. Matahari, bumi, dan bulan tidak berada pada garis lurus. Jawabannya, kita mengetahui bahwa ketika terjadi gerhana, posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bumi berada posisinya di antara matahari dan bulan. Karena bulan ini tidak memancarkan cahaya sendiri, ketika bayangan dari matahari tertutupi oleh bumi, maka bulan yang berada pada daerah umbra ini akan mengalami gerhana total. Jadi gerhana bulan ini terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan. Jawabannya yang C. Soal nomor 2. Dilihat dari bumi, bulan mengalami perubahan penampakan yang dikenal juga sebagai perubahan fase bulan. Perubahan fase bulan tidak diakibatkan oleh titik-titik. A. Revolusi bulan terhadap bumi. B. Rotasi bumi pada sumbunya. C. Revolusi bumi terhadap matahari. D. Posisi relatif bulan terhadap bumi. Jawabannya, kita lihat bahwa pada fase-fase bulan itu terjadi karena posisi bulan tersebut ada relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Karena bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi, berevolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Sehingga perubahan fase bulan tidak diakibatkan oleh yang D jawabannya, posisi relatif bulan terhadap bumi. Karena fase bulan ini terjadi karena posisi relatifnya antara bulan, bumi, dan matahari. Jadi ketiga benda langit ini yaitu bulan, bumi, dan matahari berada pada posisi yang relatif, sehingga menyebabkan terjadinya fase-fase bulan. Ketika bulan berada satu garis lurus dengan matahari dan bumi, maka terjadi bulan baru yang nomor 1 ini. Seperti itu. Soal berikutnya. Nomor 3. Bumi berotasi dan berevolusi secara bersamaan. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa, di antara lain A. Pergantian musim. B. Gerak semu benda langit. C. Terjadinya siang dan malam. D. Perbedaan waktu pada tempat yang berbeda derajat busurnya. Jawabannya adalah, kita bahas dulu. Untuk revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau dibulatkan 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, dampak dari peristiwa revolusi bumi ini diantaranya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Dari jawaban tadi, yang betul adalah dampak dari revolusi adalah pergantian musim. A jawabannya. Soal nomor 4.
Planet yang memiliki satelit paling banyak adalah planet titik-titik. A. Jupiter, B. Mars, C. Saturnus, D. Uranus. Jawabannya adalah, nah, dalam tabel ini diketahui ada nama planet, kemudian dengan satelit planetnya. Merkurius tidak memiliki satelit, Venus tidak memiliki satelit, Bumi satelitnya hanya bulan, satelit alaminya maksudnya. Mars memiliki satelit Phobos dan Deimos, jadi jumlahnya hanya 2 satelit. Jupiter memiliki satelit Io, Europa, Ganymede, Callisto, dan 63 satelit lainnya, kalau dijumlahkan menjadi 67 satelit. Kemudian Saturnus memiliki satelit Titan, Hyperion, Phoebe, dan 59 satelit lainnya, dijumlahkan 62 satelit. Kemudian Uranus memiliki satelit Titania, Oberon, Miranda, Ariel, Umbriel, dan 25 satelit lainnya. Sedangkan Neptunus, Triton, Nereid, Thalassa, Despina, Galatea, Proteus, Larissa, dan 7 satelit lainnya. Dari planet-planet ini yang memiliki satelit paling banyak adalah Jupiter sebanyak 67 satelit. Soal nomor 5. Soal nomor 5, bila planet Mars masanya 0,108 massa bumi dan jari-jarinya 0,6 kali jari-jari bumi, maka percepatan gravitasi di permukaan Mars adalah A 9,80 meter per sekon kuadrat, B 5,53 meter per sekon kuadrat, C 2,94 meter per sekon kuadrat, D 1,38 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dalam soal diketahui bahwa massa Mars adalah 0,108 kali massa bumi. Kemudian jari-jari Mars adalah 0,6 kali jari-jari bumi. Yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi Mars. Kita tahu dari soal sebelumnya, yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi di permukaan Mars. Maka cara menjawabnya adalah kita gunakan rumus gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G, konstanta gravitasi, M kecil kali M besar per jari-jari planet tersebut dikuadratkan. Dan untuk gaya beratnya F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian disubstitusikan karena F-nya sama, sehingga G atau gravitasi, percepatan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa planet dibagi jari-jari planet tersebut. Dengan percepatan gravitasi untuk bumi kita tetapkan 9, kita pakai yang 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan gravitasi Mars dibagi percepatan gravitasi bumi menghasilkan seperti ini. Kita masukkan ini dulu ke atas, kita masukkan persamaan yang sebelah sini. Ya, ke sini kita masukkan untuk G Mars-nya itu sama dengan 0,108 massa bumi. Kemudian massa jari-jari Mars 0,6 jari-jari bumi, seperti gitu. Kemudian seperti gini. Nah, ini kita operasionalkan secara matematis. G-nya kita coret, kemudian R-nya juga kita coret, M-nya kita coret juga. Maka menghasilkan, karena tadi G bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka 9,8 kali 0,108 dibagi 0,36, hasilnya adalah
2,94 meter per sekon kuadrat. Ya, itulah pembahasan soal KSN IPA SMP untuk materi ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Semoga bermanfaat bagi rekan guru dan juga anak-anakku sekalian, para peserta KSN 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.